Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lakswita Devina Maharani Prasetya dengan NIM 13125000038 dari kelompok 2 Fakultas Hukum Untak Surabaya. Perkenalkan, nama saya Firzania Ika Aditya dengan NIM 13125023 dan saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Siti Sabira Zulfikar dengan NIM 13125018 dari kelas A Ilmu Negara. Perkenalkan, nama saya Bintang Fajar Radian Darmawan dengan NIM 13125047. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memahami makna demokrasi secara konseptual serta melihat bagaimana demokrasi dimaknai dalam ideologi komunis sebagai salah satu perspektif dalam kajian ilmu politik dan hukum tata negara. Sebelum memasuki ke pembahasan ideologi komunis, terlebih dahulu saya akan menjelaskan konsep demokrasi secara umum. Berdasarkan literatur yang tersedia di Elitak, salah satunya pemikiran Muhammad Hatta mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan rakyat di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam pandangan ini, rakyat bukan hanya sebagai objek pemerintahan, tetapi sebagai subjek yang menentukan arah penyelenggaraan negara. Segala hukum dan kebijakan seharusnya bersandar pada rasa keadilan dan kebenaran yang hidup di tengah masyarakat. Muhammad Hatta juga menekankan bahwa pengertian demokrasi tidaklah selalu sama karena dapat berubah sesuai dengan waktu dan kondisi masyarakat. Namun, inti dari demokrasi tetap terletak pada asas kerakyatan, yaitu kedaulatan rakyat sebagai dasar utama pemerintahan. Selain itu, dalam kajian demokrasi deliberatif dijelaskan bahwa demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai proses pemilihan, tetapi juga sebagai proses musyawarah dan pertimbangan rasional dalam pengembalian keputusan publik. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki rasionalitas sehingga keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan orang banyak. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, baik melalui partisipasi langsung maupun melalui mekanisme perwakilan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Tokoh yang kami pilih di sini yaitu Karl Marx. Ideologi Karl Marx didefinisikan sebagai pandangan hidup atau pemikiran yang dikembangkan oleh golongan atau kelas sosial tertentu saja, khususnya dalam ranah politik dan sosial, yang seringkali dimanfaatkan oleh kelas penguasa untuk mempertahankan dominasinya di atas struktur masyarakat. Karl Marx memandang ideologi sebagai produk basis ekonomi yang menciptakan kesadaran palsu bagi kelas yang tertindas dengan disebabkan atau dibentuk dari kepentingan kelas yang lebih dominan, sehingga menyamarkan realitas terhadap kelas pekerja, seperti menyembunyikan eksploitasi kapitalis di balik prinsip universal yang tampak adil bagi semuanya. Akibatnya, ideologi berfungsi sebagai alat kuat yang tak hanya membenarkan ketidakadilan struktural, tapi juga menghambat kesadaran kelas proletar untuk bangkit melawannya. Prinsip dasar komunisme menurut Karl Marx adalah penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi seperti tanah, pabrik, dan modal yang digantikan oleh kepemilikan kolektif masyarakat untuk mencegah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang atau di tangan kelompok tertentu. Dari situ, distribusi sumber daya diatur secara merata lewat keputusan bersama, dengan harapan memusnahkan perbedaan kelas dan eksploitasi buruh oleh kapitalis.
Selain itu, konflik kelas dianggap sebagai mesin penggerak sejarah yang memerlukan revolusi proletar untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas, di mana negara pada akhirnya lenyap sebagai instrumen penindasan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau materi yang kurang sempurna dari saya, mohon dimaklumi. Terima kasih, dan selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Jika sebelumnya kita membahas mengenai pengertian dari ideologi komunis yang berfokus pada tokoh Karl Marx, maka sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan mendalam mengenai konsep demokrasi rakyat dalam komunisme menurut Karl Marx. Sebelumnya, saya mengambil referensi dari jurnal yang berjudul The Dictatorship of the Proletariat in Marx and Engels by Hal Draper, 1987. Langsung saja kita simak ya. Kalau melihat demokrasi rakyat dalam komunisme, menurut Karl Marx, pendekatannya berbeda dari demokrasi yang biasanya dibahas dalam ilmu negara klasik. Marx tidak memulai dari bertindak untuk negara atau sistem pemilu, tapi dari struktur kekuasaan dalam masyarakat, khususnya hubungan antara kelas sosial. Bagi Marx, pertanyaan dasarnya bukan apakah negara itu demokratis secara prosedural, tapi kelas siapa yang mengendalikan negara dan ekonomi. Karena itu, Marx menggunakan istilah dictatorship of the proletariat. Istilah ini sering menimbulkan kesalahpahaman, terutama jika dibaca dengan makna kediktatoran modern. Dalam konteks pemikiran Marx, istilah ini menunjuk pada dominasi politik suatu kelas, bukan pada pemerintahan otoriter. Yang dimaksud adalah kelas pekerja sebagai mayoritas penduduk memegang kekuasaan politik, menggantikan dominasi kelas borjuis yang sebelumnya menguasai negara dan alat produksi. Dalam kerangka ini, demokrasi rakyat berarti kekuasaan mayoritas secara substansif, bukan sekedar demokrasi formal. Marx menilai bahwa demokrasi liberal di bawah kapitalisme bersifat terbatas karena meskipun rakyat memiliki hak politik, kekuasaan ekonomi tetap dikuasai oleh segelintir pemilik modal. Akibatnya, negara dan hukum cenderung berpihak pada kepentingan kelas yang kuat secara ekonomi. Demokrasi versi komunisme ingin menghilangkan kepentingan ini dengan menempatkan kelas pekerja sebagai pemegang kendali politik dan ekonomi. Terkait peran negara, Marx memandang negara sebagai alat kekuasaan kelas. Negara tidak bersifat netral, melainkan berfungsi untuk menjaga kepentingan kelas yang berkuasa. Dalam masyarakat kapitalis, negara melayani kepentingan borjuis. Oleh karena itu, bagi Marx, perubahan menuju masyarakat tanpa kelas hanya mungkin jika kelas pekerja mengambil alih kekuasaan negara. Namun, penting dicatat bahwa negara dalam komunisme tidak dimaksudkan sebagai institusi permanen. Negara proletariat bersifat transisional. Fungsinya adalah untuk membongkar struktur lama, menyingkirkan dominasi kelas borjuis, dan menciptakan kondisi sosial baru. Ketika perbedaan kelas tidak dihapus dan masyarakat tanpa kelas mulai terbentuk, negara akan kehilangan fungsinya sebagai alat penindasan dan secara bertahap tidak lagi diperlukan. Mengenai peran partai dan organisasi politik, Marx menekankan prinsip bahwa menjadi kelas pekerja harus dilakukan oleh kelas pekerja itu sendiri. Artinya partai bukan penguasa yang berdiri di atas rakyat, melainkan alat untuk mengorganisir keadaan dan perjuangan politik kelas pekerja. Kekuasaan tidak boleh dimonopoli oleh elit tertentu yang mengutamakan rakyat. Dalam konteks kedaulatan rakyat, komunisme memahaminya secara material dan substansif. Kedaulatan tidak hanya berarti hak memilih atau berpartisipasi dalam pemerintahan, tetapi kemampuan nyata rakyat untuk menentukan arah kehidupan sosial dan ekonomi. Selama rakyat tidak menguasai alat produksi, kedaulatan tersebut masih the dictatorship of the proletariat in Marx and Engels by Draper, 67. Dengan demikian, pemikiran Karl Marx, dominasi rakyat dalam komunisme adalah kekuasaan nyata kelas mayoritas, negara berfungsi sebagai alat transisi, dan partai berperan sebagai instrumen pengorganisasian rakyat, bukan pengganti kedaulatan rakyat itu sendiri. Selanjutnya, pembahasan mengenai perbedaan antara demokrasi komunis dengan demokrasi liberal yang akan dilanjutkan teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan demokrasi liberal dan juga demokrasi komunis, meliputi pengertian, perbedaan, serta kelebihan konsep tersebut dan juga kelemahan dalam praktiknya. Yang pertama, pengertian demokrasi liberal adalah sistem politik yang menjunjung tinggi kebebasan individu
dan hak asasi manusia sebagai dasar negara. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi agar tidak melanggar kebebasan warga negara. Demokrasi liberal memiliki fokus utama untuk melindungi hak warga sipilnya dan politik secara individual. Yang kedua, demokrasi komunis. Sistem yang didasarkan pada ideologi Marxisme dan Leninisme yang mencita-citakan masyarakat tanpa kelas. Demokrasi ini tidak fokus pada kebebasan individu, melainkan pada kesejahteraan kolektif masyarakat secara keseluruhan yang dikendalikan oleh negara melalui satu partai tunggal, yaitu Partai Komunis itu sendiri. 2. Perbedaan demokrasi liberal dan demokrasi komunis. Perbedaan demokrasi liberal dan demokrasi komunis secara kekuasaan, yang dimana adanya pemisahan kekuasaan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada demokrasi liberal, sedangkan pada demokrasi komunis kekuasaan lebih berfokus pada partai atau pimpinan tertinggi. Yang ketiga, kelebihan konsep dari demokrasi liberal dan demokrasi komunis. Kelebihan tambahan demokrasi liberal, stabilitas lewat perubahan pergantian kekuasaan dilakukan secara berkala melalui pemilu, sehingga aspirasi rakyat yang berubah-ubah dapat terakomodasikan tanpa revolusi kekerasan. Transparansinya, adanya pers bebas berfungsi sebagai watchdog atau pengawas untuk mengungkap korupsi dan ketidakadilan. Demokrasi komunis. Mobilisasi massa, negara memiliki kemampuan luar biasa untuk memobilisasi sumber daya dalam skala besar untuk proyek nasional seperti industrialisasi atau penanganan krisis, karena tidak ada hambatan birokrasi politik dari oposisi. Yang keempat, kelemahan dalam praktik. Demokrasi liberal, politik uang, karena kampanye membutuhkan biaya yang cukup besar, kebijakan seringkali dipengaruhi oleh pemilik modal. Dalam kepentingan rakyat kecil, polarisasi sistem multipartai seringkali memicu perpecahan tajam di masyarakat. Yang kedua, demokrasi komunis. Kekakuan ekonomi. Sistem komando pusat seringkali gagal merespon kebutuhan pasar yang dinamis, menyebabkan kelangkaan barang tertentu. Yang terakhir, kita akan masuk ke pembahasan mengenai demokrasi dalam ideologi komunis. Dalam ideologi komunis, demokrasi dimaknai sebagai bentuk kekuasaan rakyat yang dijalankan oleh kelas pekerja atau proletariat. Konsep ini berangkat dari pemikiran Karl Marx yang mengkritik demokrasi liberal karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan rakyat secara menyeluruh. Menurut Karl Marx, dalam sistem masyarakat yang terbagi ke dalam kelas-kelas sosial, kekuasaan politik cenderung dikuasai oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, demokrasi dalam ideologi komunis diarahkan pada upaya penghapusan kelas sosial serta penciptaan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemikiran tersebut dapat ditemukan dalam karya Karl Marx berjudul The Communist Manifesto yang menjelaskan bahwa struktur sosial dan ekonomi sangat mempengaruhi bagaimana demokrasi dijalankan. Dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur pemilihan, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan kepentingan kolektif rakyat. Namun, pembahasan ini digunakan sebatas kajian teori untuk memahami bagaimana demokrasi dimaknai dalam ideologi komunis dan tidak dimaksudkan sebagai bentuk dukungan terhadap ideologi tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan lagi pemaparan materi dari teman saya yang berisi tentang demokrasi Pancasila. Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berbeda dengan konsep demokrasi dalam ideologi komunis.
Demokrasi Pancasila menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, namun pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme perwakilan, musyawarah, serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia. Pemahaman ini sejalan dengan pemikiran Muhammad Hatta, yaitu menyatakan bahwa demokrasi Indonesia bukan hanya soal kekuasaan mayoritas, tapi juga tentang keadilan sosial dan kepentingan masyarakat bersama. Terletak di dalam buku Demokrasi Kita, Muhammad Hatta menekankan bahwa demokrasi berakar pada asas kerakyatan dan kolektivisme, yang berarti bahwa kepentingan rakyat harus menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, yang dimaksud demokrasi Pancasila adalah tidak hanya bersifat prosedural saja, tapi juga mengandung nilai budaya, moral, dan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih, dan selanjutnya akan dibantu oleh teman saya. Perbandingan demokrasi komunis dengan demokrasi Pancasila dan relevansinya di Indonesia. Jika dibandingkan perbedaan mendasar antara demokrasi dalam ideologi komunis dan demokrasi Pancasila terletak pada cara memaknai kedaulatan rakyat dan mekanisme pelaksanaannya. Demokrasi dalam ideologi komunis lebih menekankan kolektivitas serta peran negara yang dominan dalam mewakili kepentingan rakyat. Sedangkan demokrasi Pancasila yang menekankan musyawarah, berpartisipasi rakyat, dan pembatasan kekuasaan melalui hukum. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep demokrasi sangat dipengaruhi oleh nilai dasar dan ideologi yang melandasinya. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli politik yang menyatakan bahwa tidak ada satu model demokrasi yang belum berlaku secara universal. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya, demokrasi Pancasila dinilai lebih relevansi karena mampu mengakomodasikan pluralitas masyarakat serta menjaga persatuan nasional. Selain itu, demokrasi Pancasila juga sejalan dengan prinsip negara hukum, yang dimana kekuasaan dijalankan berdasarkan konstitusi dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Melalui pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa ideologi memiliki cara pandang yang berbeda dalam memaknai demokrasi. Maka dari itu, video ini bersifat akademik dan tidak dimaksudkan sebagai bentuk dukungan terhadap ideologi komunisme.